tentang pengelolaan kawasan Bandung Utara itu. Tadi Kang Manjis nggak sabar. Nggak sabar. Bukan. Jadi jadi sekarang bukan polemik ya. Jadi banyak ini di masyarakat lah, ada bahasa Cimahi mah banjir Cilencang ya. Banjir genangan. Dan itu jadi disepelekan gitu kan. Akal baik Cimahi mah banjir Cilencang ya, itulah bahasa-bahasa yang di lapangan. Nah, ya nggak apa-apa nyambung ya kan ya. Saya pernah kan pada saat tahun kemarin ya pas banjir, karena daerah Cisangkan ini menjadi waterpark ya. kalau hujan musiman gitu ya, kalau hujan musiman. Saya sudah pernah koordinasi dengan salah satu dinas atau pejabat di Kota Cimahi. Jawabannya apa? Kang, itu bukan banjir. Itu hanya air tidak tertampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Sinergi dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Bibi Fendi dalam acara unboxing ya. Di acara unboxing kali ini kita akan membahas terkait kejadian yang sedang hot-hotnya ya pada minggu terakhir hari ini adalah Cimahi dikepung banjir. Ini salah siapa? Nah, topiknya Cimahi dikepung banjir. Ya. Ini salah siapa? Keren. Nah, untuk membahas lebih lanjut ya, ini ada para ahli-ahlinya ya di bidang pengelolaan lingkungan lah. Nah, hari ini saya sudah kedatangan tamu, ada Kang Panji Lawanu. Siap. Ya, beliau adalah Ketua Forum PRB atau Pengurangan Risiko Bencana Kota Cimahi, dan satu lagi Kang Fajar Budi Wibowo. Beliau adalah Koordinator Umum LSM Kompas ya. Selamat sore, teman-teman. Ya, kita sedikit bercerita dulu ya. Minggu kemarin ini terjadi kejadian yang walaupun sebenarnya sering terjadi, cuman di tanggal 15 kemarin Cimahi ini hampir seluruh wilayah terdampak banjir, terendam banjir. Bahkan yang tadinya beberapa wilayah yang tidak kena banjir pun ketika hujan besar, nah sekarang kena imbasnya. Kena imbasnya ya, merata ya? Ya, hampir merata di seluruh wilayah. Bahkan di tanggal 18 pun juga terjadi di wilayah Cimin, di Lui Gajah, Cibabat itu sampai kemacetan sangat parah ya. Dan juga banyak komentar para netizen di media sosial. Semua rata-rata menyalahkan pihak pemerintah. Ini pengelolaan pemerintah seperti apa sih? Kok banjir sudah bertahun-tahun dibiarkan begitu saja. Nah, kita akan bahas sebenarnya apakah hanya salah pemerintah ataupun salah siapa. Jadi intinya kita bukan mencari siapa yang salah, tapi mengupas dan nantinya akan mencari solusi. Oke, saya mau tanya dulu ini ke Kang Panji. Dengan kejadian seperti ini diakibat apa sih sebenarnya, akibat dari apalah gitu ya? Kalau menurut kebetulan di kita karena bentuknya judulnya kita sudah jelas pengurangan risiko bencana ya. Jadi berdasarkan paradigma yang terjadi sekarang itu sudah berubah. Yang dulunya kita ditanggap darurat ya, responsif, sekarang lari ke preventif. Nah, jadi bagaimana nih? Jangan sampai ada kejadian bencana yang betul-betul gede ataupun apa bentuknya itu bisa mengurangi minimal jiwa dulu, korban jiwanya sudah ada. Nah, untuk hal ini berarti harus adanya di kami ada sistem disebut mitigasi. Jadi mitigasi ini itu adalah penilaian berdasarkan dari data wilayah. Itu seperti apa? Ada faktor tidak di sana, itu kan? Untuk kejadian bencana apapun bentuknya. Karena berdasarkan banjir kemarin itu betul kan? Tadi ada yang tadinya wilayah memang jauh lah, tidak ada catatan itu untuk banjir. Betul. Kok kenapa jadi banjir? Gitu? Seperti wilayah Cimahi ya. Apakah salah kita mitigasi atau seperti apa? Kita tidak bicara ke pemerintah nih, gitu kan? Nah, hasil kemarin kita tim dari kami semua turun ke lapangan untuk memitigasi dan asesmen lah, kita mengasesmen gitu kan di wilayah yang terdampak banjir. Satu, ternyata sampah tuh yang banyak. Kedua, yang kedua adalah sedimentasi. Jadi malah gini, banjir itu membawa residu, jadi material kan, lumpur kah, material batu kah, selain dari sampah tadi. Dari mana nih gitu kan kesannya hal ini bisa ada gitu, nggak akan mungkin kesannya yang dulunya ini tidak ada kok jadi ada ini.
Yang terakhir adalah tadi banyaknya penyempitan saluran air. Itu kan. Jadi ada 3 lah. Jadi kita tidak berbicara masalah karena curah hujan. Mungkin kalau bisa lihat, mangga kita laporannya ada, itu di Kelurahan Utama, itu tidak hujan Kang, tanggal 15 itu tidak hujan Kelurahan Utama, tapi air gede. Nah, bahkan ya curah hujan ini menjadi alasan klasik ya, Bang. Bukan curah hujan ya. Bukan ya. Bukan. Di Utama sendiri pun tidak hujan tapi air gede gitu kan. Gitu. Nah, jadi di situ kan. Jadi pada dasarnya setelah melihat hal ini berarti bukan curah hujan. Mau curah hujan kecil pun, tapi kalau saluran airnya ini tadi terhalangi atau ada menghalang, ya pastilah. Karena kita lihat dari airnya sendiri, pasti air mencari tempat. Itulah kalau yang bisa saya bahas untuk di sini. Nah, kita balik tadi ke masalah. Jadi ini tuh salahnya yang siapa? Mungkin kita bisa kupas di sini. Kebetulan judulnya betul, ya rada ngeri sih sudah judulnya. Salah siapa ya? Tadi betul kata Kang Fajar, kita di sini bukan mau mencari siapa yang salah ataupun bentuknya mungkin kurang etis ya. Tapi kita mencari solusinya seperti apa kita. Betul. Itu aja sih. Ini menjadi bahan introspeksi buat kita semua. Ya kita menyalahkan masyarakat tidak bisa kita salahkan juga. Pemerintah ya sama, kita tidak bisa menyalahkan pemerintah sebenarnya di sini. Di sisi lain berarti ada sistem di sini yang harus kita benahi. Sebenarnya sistem sih kan kalau menurut penilaian kami ini ada sistem yang sedikit error gitu. Ada benang kusutnya di sana. Mungkin pemerintah sudah membentuk suatu aturan apapun, bisa jadi masyarakatnya terpatuh lah. Misalkan contoh buang sampah jangan di mana aja. Pemerintah sudah bikin aturan itu. Tapi kenapa sih masyarakatnya masih membuang sampah di mana aja? Jangan mau nyalahin siapa, kan tidak bisa nyalahin. Akhirnya ada sistem di sini yang sudah dibentuk tapi tidak terrealisasi. Paling itulah kalau mungkin penilaiannya baru itu. Terima kasih Kang Panji. Saya beralih ke Kang Fajar. Ini Kang Fajar sebagai lembaga survei masyarakat ya, yang memang dia gencar sebagai sosial kontrol juga. Nah, melihatnya seperti apa ini? Nah, kalau untuk bicara masalah bencana atau musibah kemarin ya di tanggal 15 dan tanggal 18 di Kota Cimahi ini, kebetulan kami sudah memantau sejak lama ya dari sisi permasalahan-permasalahan yang ada sangkut pautnya dengan banjir dan permasalahan-permasalahan lingkungan lainnya. Nah, pada saat tanggal 15 dan tanggal 18 terjadi hal semacam itu, kami tidak kaget. Dikarenakan sebelumnya, jauh-jauh hari sebelumnya, kami sudah melakukan investigasi, sudah melakukan pengkajian, dan di mana dari hasil kajian tersebut nanti juga bisa di-share oleh kita ya, di mana hasil kajian tersebut Cimahi sudah mengalami penyusutan dari daerah resapan air, penyusutan daerah resapan air. Yang keduanya, kita melihat ke atas. Nah, ke atas. Kalau tadi Kang Panji bicara masalah teknis dan apa yang dampak dari banjir tersebut, kalau kami melihatnya di sini ada hal yang rusak, yaitu daerah kawasan Bandung Utara. Terutama kan Kota Cimahi sendiri menjadi salah satu bagian dari kawasan Bandung Utara itu sendiri. Dan di satu kecamatan Cimahi Utara itu sudah jelas-jelas sangat masuk ya ke daerah kawasan Bandung Utara. Di sana banyak pembangunan yang tidak terkendali. Yang dulunya lahan tersebut dipakai menjadi area pertanian, sekarang sudah menjadi alih fungsi sebagai hunian, sebagai hunian. Nah, di situ kami juga memang tidak langsung menjustifikasi terhadap pemerintah. Ini salah pemerintah, tidak ya, karena kita harus mengumpulkan bahan keterangan dan data-data yang ada, dan kita pun mengkaji dari sisi regulasi yang ada. Ternyata Cimahi untuk regulasinya itu sudah ada. Nah, sudah ada regulasinya, regulasi tentang pengendalian lingkungan ya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, tetapi pada kenyataannya pembangunan yang sangat masif ini belum dapat dikendalikan oleh pemerintah Kota Cimahi. Nah, di satu sisi kan, baik itu kita secara konservatif ya pemikiran terhadap lingkungan, sisi lain ada kebutuhan ya dari masyarakat itu sendiri yang memang harus berusaha. Yang kedua harus memiliki hunian. Nah, yang ketiganya adalah
harus ada keberpihakan nih, ya, kebijakan pemerintah baik itu kepada alam maupun kepada pelaku-pelaku bisnis atau masyarakat ini. Nah, inilah nanti yang akan kita kupas bagaimana solusi terbaik agar semuanya bisa jalan, tetapi bisa menanggulangi risiko-risiko atau dampak-dampak dari bencana yang akan datang. Oh iya, Saya lagi mau nanya, tetap masih ke kamu. Tadi kan bicara regulasi ya, Kang. Nah, yang saya tahu untuk regulasi atau perizinan untuk wilayah KBU ini adalah kewenangan provinsi, ya. Betul. Nah, ini koordinasinya seperti apa antara pemerintah Cimahi dengan pemerintah Jawa Barat? Nah ini juga yang harus nanti kita tanyakan ya Kang Panji. Semoga kita kebetulan kan LSM Kompas tentu ada program ya bisa bekerja sama dengan Kang Panji dan Kang Fendi dan lain sebagainya. Nah mengupas ini semua karena kami melihat di sini ada sisi missing link ya, antara pemerintah Kota Cimahi dan Jawa Barat itu sendiri, terutama dalam pengelolaan KBU. Saling menyalahkan di sini. Satu, Kota Cimahi bicara bahwa itu adalah kewenangan provinsi. Tapi di sisi lain itu wilayah masuk ke Kota Cimahi. Pasti tanggung jawabnya adalah tanggung jawab Kota Cimahi. Nah ini yang nanti harus dibuka lebar-lebar, cara koordinasinya seperti apa, terus program yang dilaksanakan secara bersama-sama itu seperti apa, ya terutama masalah perizinan tentang pengelolaan kawasan Bandung Utara itu. Iya, baik. Tadi Kang Manjis nggak sabar. Bukan. Jadi jadi sekarang bukan polemik ya. Jadi banyak ini di masyarakat lah, ada bahasa Cimahi mah banjir Cilencang ya. Banjir genangan. Dan itu jadi disepelekan gitu kan. Kalau baik Cimahi mah banjir Cilencang ya, itulah bahasa-bahasa yang di lapangan. Nah ya nggak apa-apa, nyambung ya kan ya. Saya pernah kan pada saat tahun kemarin ya, pas banjir karena daerah Cisakan ini menjadi waterpark ya. Kalau hujan musiman gitu ya, kalau hujan musiman. Saya sudah pernah koordinasi dengan salah satu dinas atau pejabat di Kota Cimahi. Jawabannya apa? Kang, itu bukan banjir. Itu hanya air tidak tertampung. Ini kita meluruskan, Kang Fajar, berdasarkan keilmuan dari yang saya punya ya, keilmuan karena setiap mungkin kata banjir ini dari keilmuan mungkin berbeda ya. Iya, definisinya ya. Ini dari keilmuan saya. Jadi kalau ini salah, mohon maaf, ini keilmuan yang saya punya, yang saya dapat. Jadi kita bahas ke kata banjir sendiri. Banjir sendiri adalah suatu genangan air yang menggenangi suatu area atau wilayah. Itu tidak dikatakan. Enggak, itu tidak ada. Tidak ada namanya banjir itu begitu. Selama 2 jam, 3 jam ya. Banjir, saya nanya aja ke Akang gini. Kalau banjir bandang seperti apa sih bentuknya banjir bandang? Ada banjir bandang nggak? Banjir bandang nih. Bentuknya apa banjir bandang? Saya pengen tahu. Ya, kalau bentuk banjir bandang itu kan yang secara tiba-tiba ya, luapan ya. Misalnya banjir kiriman dari mana gitu langsung menimpa satu wilayah dan bersifatnya sementara juga ya. Sifatnya sementara juga ya. Saya nanya lagi. Kalau banjir Cilencang apa? Harus tahu dulu kan? Iya, harus tahu dulu kan? Cilencang itu kan kalau bahasa Sundanya genangan ya, sama aja kan? Kalau menurut saya, kemarin cuma itu kenanya banjir bandang kan? Karena Betul. banjir limpahan dari Kabupaten Bandung Barat ya, dari atas ya. Dari atas, dari hulu. Ditambah tadi curah hujan dari Cimahi, ditambah lagi curah hujan sama besar juga. Ditambah tadi dari masuk kitanya kurang baik mungkin saluran air, ditambah di saluran ini tadi ada sampah, sedimentasi segala macam, ya otomatis namanya tadi dia mencari tempat. Betul. Akhirnya tergenang lah Cimahi, tadi bahasanya banjir. Saya kasih dulu Cimahi banjir bandang. Banjir Cilencang. Ini kita luruskan dulu persepsinya. Iya betul. Kok kenapa jadi Bayar ada banjir Cilencang ini dan kayak 2 jam saat sorangan. Berarti yang dulu banjir Melong iya. itu sama loh. Emang awalan dulu Melong sampai seharian dulu ya surut. Nah sekarang Melong mungkin hanya 2 jam 3 jam dia surut. Dan sekarang ketinggian airnya pun tidak terlalu parah gitu. Dulu kan sampai sedada. Nah saya balik lagi untuk meluruskan persepsi ini gitu kan. Jadi gini, oke lah banjir Cilencang, oke lah itu banjir genangan. Tapi kalau kita biarkan terus, betul. Namanya pembiaran dan dibiarkan, ini bisa makin parah. Yang saya terus terang yang rada anehnya juga, Cimahi itu termasuk dataran sedang ya, dataran mendarat tapi dataran sedang yang perbukitan. Yang kasarnya tidak mungkin lah
ini terjadi banjir sebenarnya Ya. gitu. Kalau Karena lihat tadi dari perhitungan ya, Betul. tidak mungkin. Paling tidak hanya mungkin. melintas saja ya. Contoh Cimahi Utara, Cimahi Utara banjir gitu. Dan bukan daerah datar ya. Bukan daerah datar, ataupun daerah cekungan gitu. Oh. Ya. Oke, ada di Cimahi daerah Anggaraja, itu disebutnya Legok Anggaraja. Makanya Ya. disebut Legok Anggaraja karena memang legok gitu. Ya. Tapi kan di sana sudah diadanya jalur air. Ya. Nah, kenapa bisa banjir? Hmm. Nah, itu lama kita lihat, kita cek, ya itu dia, karena tadi drainasenya, di dalam drainase ini tadi udah terganggu saluran. Kualitas infrastruktur ya. Iya. Baik, terima kasih Kang Panji. Saya beralih ke Kang Fajar nih. Kalau Kang Fajar sendiri melihatnya seperti apa nih Kang? Yang mana? Ya, barusan diterangkan kan Ya itu tadi. versinya versi Kang Panji nih, sekarang Kang Hmm. Fajar. Ya tadi apa namanya? Nah, ini kita akomodir bisa melihat. Nah, paling Ya. gini. Kalau saya akan mengerucutkan terlebih dahulu terhadap topik bahasan ini, Betul. bahasannya dulu. Nah, di sini kan tadi Kang Fendi bicara masalah ini salah siapa. Ya, betul. Ya. Kalau untuk masalah salah siapa, tentunya kita akan bisa dengan gamblang salah kita bersama. Betul. Ya. Sepakat. Ini salah kita bersama. Nah, satu sisi masyarakatnya sendiri mungkin masih banyak yang belum sadar Ya. terhadap pentingnya ya memperhatikan lingkungan, baik itu dari sisi sampah dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, pemerintah pun sama. Pemerintah pun memiliki kesalahan ya. Bahkan kalau menurut saya kesalahan pemerintah itu akan lebih besar disebut. Kenapa harus lebih besar? Dikarenakan mereka lah yang memiliki kewenangan untuk mengatur, memiliki kewenangan untuk mengelola. Nah, jadi mengelola wilayah ini kewenangan mereka. Ya. Pemerintah dengan anggaran yang ada, dengan regulasi yang sudah dibuat, dan dengan personil-personil yang memang saya rasa SDM Kota Cimahi itu sangat baik ya, baik itu dari pemerintah atau masyarakatnya. Itulah yang menjadikan pemerintah harus lebih bertanggung jawab. Nah, terus kalau saya melihat di sini ada satu hal yang memang belum teroptimalkan oleh pemerintah, yaitu apa? Pemberdayaan. Nah, saya bicara pemberdayaan. Oh, stop dulu. Oh, stop dulu. Ini nggak maksudnya saya nanya dengan Pak ya. Pemberdayaan masyarakat. Masyarakat. Gitu. Ini kan dari sini salah satu tugas tupoksinya adalah kontrol sosial. Betul. Nah, kan bukan hanya kritis, protes dan lain-lain, kan harus punya solusi kan ya. Betul. Nah, sebenarnya Kang Fajar ini dengan SMK-nya punya program sweeping. Sweeping. Ayo orang sweeping, nah gitu ya. Kurang sweeping, beda tapi beda ranahnya kan. Bukan sweeping Ah, tidak. siapa sih Kang sweeping? Oke, nah itu ya saya ulang saya sinkronkan. Saya sambil minum Oke. haus. Saya sambungkan dengan tadi saya bicara masalah tingkat partisipatif masyarakat di Kota Cimahi itu kurang. Ya. Bukan karena inisiatifnya, Ya. tetapi kesempatan untuk melakukan inisiasi itu bersama dengan pemerintah, bersama-sama dengan pemerintah itulah yang kurang. Ya. Dari bentuk perhatian. Contoh dari yang tadi FRB Ya. itu ya. Nah, jadi kenapa telat informasi lah data di Parapan benernya main oge bingung keur gawe keur naon. Nah, terus Ya. tingkat partisipasi masyarakat yang kurang dikarenakan pemberdayaan masyarakatnya yang kurang. Ya. Nah, di Kurang sini atau tidak ada? ya kurang. Kurang ya. Ada, Nah. ya ada, Ya. tapi kurang. Kurang apa? Ya kurang oteng tadi. ya kurang memperhatikan. Memang akar-akar ini malu-malu kucing bicaranya. Kita rela. Maksudnya, nah dengan kerelaan itu tuh memerlukan perhatian yang inisiatif, Ya. gitu kan masyarakat Ya, apa saya awalnya pemerintah memperhatikan. saya kan kadang-kadang banyak yang bantu saya ya. Betul. Rela loh dia bantu saya, tapi saya bukan rasa di rumah asa. Nah, gitu. Untar andur nyajang bensin mah mere meureun lagi gitu jam udah. Nah, terus tadi masalah LSM. Kebetulan kalau saya sebagai organisatoris ya, sebagai aktivis sosial kemasyarakatan, memang di situ memiliki satu tugas yaitu kontrol sosial. Ya. Nah, dalam kontrol sosial ini gitu. Nah, kami melihat dan mengamati segala bentuk pergerakan-pergerakan dari pemerintahan meskipun tidak secara detail ya. Banyak yang terlewatkan mungkin oleh kami. Apalagi kalau kita menelitinya secara detail mungkin akan lebih banyak lagi yang bisa kita ungkap ya permasalahan-permasalahannya. Nah,
kami tidak hanya mengkritisi, Kang Panji juga sama. Tidak hanya tadi kan ada beberapa kritisan yang memang disampaikan secara halus. Penyampaian Kang Panji dengan penyampaian saya mungkin akan berbeda. Ya. Pengkritisian saya dengan Kang Panji secara otomatis itu juga akan menimbulkan pemikiran bahwa bagaimana permasalahan itu harus terselesaikan. Berarti kita harus menciptakan sebuah solusi, menyodorkan sebuah solusi. Dan solusi ini saya akan split menjadi dua. Satu, solusi yang bisa ditangani oleh pribadi masyarakat, baik itu secara pribadi individu ataupun secara kelompok. Ya. Nah, ada solusi yang harus benar-benar ditangani oleh pemerintah. Nah, kalau pemerintah secara otomatis dengan berbagai fasilitas yang ada. Nah, tadi LSM Kompas bukan sekarang sih, karena program sweeping ya, kita memiliki program sweeping. Sweeping di sini bukan karena sehingga salah satu ormas baheula gitu ya. Nanti tentang kita lah gitu, bukan. Sweeping di sini singkatan kalau menurut LSM Kompas. S-nya sweeping, swadaya, edukasi, aksi peduli lingkungan. Jadi sweeping di sini. Swadaya, edukasi, aksi peduli lingkungan. Kami sering membuat kegiatan-kegiatan yang memang ada yang terekspos, ada pun yang tidak. Nah, dalam sweeping ini pun untuk masalah penanganan atau solusi alternatif yang menjadi inisiasi LSM Kompas dan mudah-mudahan bisa direspon positif oleh komunitas-komunitas lain juga, ya bisa bekerja sama. Ini bagaimana cara ya kita memberikan kontribusi kepada wilayah, terutama tentang hal-hal yang dianggap kecil ya, tetapi bisa berarti dan bisa berdampak bila diabaikan. Salah satu contoh banjir. Pasti berdampak juga. Betul ya. Lebih baik gitu. Iya, berdampaknya akan positif ya kalau dilaksanakan. Nah, di sini dalam program sweeping di tahun 2022 ini kita alhamdulillah bekerja sama dengan beberapa mitra strategis LSM Kompas yang notabene setiap ada kegiatan mereka selalu membantu, termasuk individu-individu. Ya, jelas sinergi udah pasti ya. Nah, ini karena gini Kang, penanganan permasalahan ini harus kolaborasi. Betul. Sifatnya harus kolaboratif. Ya. Tidak hanya oleh LSM Kompas saja sebagai penggagas, tidak, tetapi kami itu hanya sebagai stimulan, trigger saja, hanya memberikan trigger, tapi bukan hayo perang. Pas mereka semua perang, saya mundur, tidak. Tetap kita akan di depan, ya, memandu dan mengarahkan agar program-program ini sesuai dengan apa yang kita harapkan dan targetnya jelas. Dan nanti Kang, dalam program sweeping ini LSM Kompas tentunya akan bekerja sama, mencoba membuka kerjasama dengan berbagai pihak, terutama pemerintah ya. Saya sudah komunikasi secara informal ya dengan beberapa dinas dan dinas-dinas yang terkait dengan program tersebut, baik itu LH, terus DPKP dan yang lainnya ya. Sudah ada respon positif? Responnya kalau positif atau tidak nanti setelah audiensi mungkin akan terlihat ya. Tetapi secara naluriah mungkin ya, yang namanya orang kalau menerima program yang tidak membebani APBD, masa sih tidak disebut positif? Karena program yang kami lakukan itu tidak membebani APBD, tidak membebani keuangan daerah ya. Beda halnya kalau misalnya ada yang terketuk hatinya untuk ikut berkontribusi, memberikan sumbangsihnya, baik itu dalam bentuk apa, itu beda lagi, gitu kan. Nah, itu salah satu gambaran sedikit. Nanti mungkin diulasnya bisa lebih dalam lagi, dan saya juga mengajak Kang Panji, Kang Fendi, dan komunitas-komunitas di kota-kota Cimahi lainnya. Mari bergerak bersama-sama, bukan berarti melakukan program yang LSM Kompas punya harus sama sesuai dengan itu, tidak, tetapi dengan bidang masing-masing, dengan pemikiran masing-masing, terutama untuk kemajuan kota Cimahi. Betul Kang, sepakat Kang. Izin potong Kang Fajar. Jadi gini Kang, maupun bentuknya bencana adalah masalah bersama. Itu yang kami tangkap dari dulu, itu memang betul. Karena mana sih dinas mana yang bisa ataupun kelompok mana yang bisa menangani bencana secara sendiri. Betul. Makanya di kami itu ya bencana itu adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh bersama. Dan akhirnya sesuai dengan instruksi presiden juga, dan ini sudah jelas, unsur pentahelik lah yang kami usung. Gitu lah. Mungkin Kang Fajar mungkin lebih tahu lah unsur pentahelik ini, ya tadi sudah jelas
keterikatan dan keterkaitan dari semua kan. Betul. Makanya di sini governmentnya sendiri ya pemerintahnya kita harus berperan aktif gitu kan, masyarakatnya sendiri gitu kan, akademisi malahan kita pun minta di sini karena sekarang kita bukan berdasarkan apa tapi berdasarkan by data gitu. Nah yang bisa data ini secara keilmuan akademisi lah. Makanya alhamdulillah kita dengan Menjani dengan spesialis lain kadang dengan ITB sendiri kerjasama bagaimana yang data-datanya, jadi kita berbicara tuh dengan data gitu. Dan terukur di sana jelas gitu, jadi lengawang gitu kita. Nah ditambah lagi tadi civilization-nya yaitu masyarakatnya kita gitu kan. Mau di situ ada LSM kah, ada ormas kah, ada apapun ya ayolah kalau emang punya sama satu tujuan ya kenapa tidak gitu, kita bekerja bersama di sini. Yang terakhir adalah nah ini kan media kan, kami butuh media di sini itu sangat penting tadi mensosialisasikan gitu loh. Hasil dari sini mungkin nanti masyarakat yang terkehnya orang teh kudu sadar ya, karena mudah-mudahan bisa kampanye sendiri yang ngomong belum tentu sampai ke semua lapisan masyarakat. Tapi pada sekarang kan semua sudah ada di gadgetnya, HP kata-kata pegang HP lah. Paling tidak ketika share berita yang mudah-mudahan bisa teredukasi dari kata Kang Fajar, karena memang perlu SDM walaupun tadi dikatakan sudah bagus SDM kita ya mungkin persentasenya berapa. Cuman kesadarannya ada yang masih tidur, ada yang makanya tadi kan perlunya edukasi tadi yang disampaikan, swadaya edukasi. Swadaya edukasi aksi peduli lingkungan. Ini harus sampai ya. Ini kan Kang Fajar izin, ini kan sudah masuk ke dalam ranah kami tadi kan, karena itu bentuknya kalau bentuknya itu kan pengurangan. Betul. Bagaimana mengurangi gitu kan. Tadi lah bencana mah mau apa bentuknya, dalam bencana mah tidak ada besar dan kecil kan. Sebenarnya bencana mah bencana gitu kan. Nah, yang kami khawatirkan sebenarnya bukan masalah banjir Cimahi aja kan. Yang sekarang kita gitu kan. Nah, makanya tadi masalah balik lagi ke Cimahi, Kakapungku banjir gitu kan. Salah siapa ya? Tadi betul kan, salah bersama ini ya. Kita semua termasuk saya juga salah ya sama. Dan memang banjir Cimahi ini ya ini salah satu prototipe, karena Cimahi kota kecil ya itu bisa menjadi ketika penanganan kota Cimahi itu sukses, ini bisa menjadi percontohan untuk kota kabupaten lain yang memang notabene banjir menahun, bukan batuk aja yang menahun kan, kayak di daerah mana nanti Baleendah gitu kan, banjir yang selalu banjir. Nah itu bisa sudah nggak cocok jadi pemukiman, harus jadi makanya kan inilah solusinya itu seperti apa kan, itu yang kita bicarakan sekarang di sini nih. Kembali bencana yang saya sebutkan terkait permasalahan daerah aliran sungai, terus daerah resapan dan KPU itu semua by data kan. Betul. Dan ditambah satu kan tadi masalah tadi kenapa sih Cimahi dikepung banjir seperti yang tadi ya, kalau saya berani berbicara kurangnya kesadaran masyarakat, bukan menyalahkan bukan menyalahkan masyarakat tidak, Kan tapi pemerintah juga